Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkonsultasi kepada Rasulullah tentang harta yang dia miliki berupa tanah di kota Khaybar. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, famadza ta'muru bihi?" Bagaimana pandanganmu tentang tanah itu? Rasulullah kemudian memberikan saran, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Wahai Umar, kalau engkau berkenan, harta tersebut, tanah tersebut tetap menjadi milikmu, tetap atas nama dirimu. Tetapi manfaatnya, hasil daripada pengolahan tanah tersebut bisa engkau sedekahkan kepada orang-orang muslim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan wakaf. Karena itulah harta wakaf tidak bisa dijual belikan, harta wakaf tidak bisa dihadiahkan atau diberikan, dan harta wakaf pun tidak boleh diwariskan kepada sanak saudara. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata berikutnya Sayyidina Utsman pun melakukan wakaf. Suatu ketika di kota Madinah itu terjadi paceklik, kesulitan air. Satu-satunya sumber air yang baik mengalir airnya, yaitu sebuah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi yang dikenal dengan sebutan sumur Raumah. Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, man ishtara bi'ra Raumata falahu mithluha minal jannah." Siapa saja yang membelikan sumur Raumah, maka baginya akan mendapatkan balasan surga. Saudaraku, ternyata Sayyidina Utsman terdepan membeli sumur tersebut. Apa yang terjadi setelah sumur itu dimiliki oleh Sayyidina Utsman? Orang-orang muslim pada saat itu, bahkan orang-orang Yahudi pun mendapatkan manfaat daripada sumur tersebut. Sayyidina Utsman membeli sumur tersebut, harganya adalah 20.000 dirham. Saudaraku, setelah Sayyidina Utsman meninggal, kemudian sumur tersebut dimanfaatkan untuk mengairi pohon-pohon korma yang ada di sekitarnya. Dan sekarang pohon korma itu menjadi banyak dan menjadi penghasilan yang luar biasa pada saat sekarang. Ternyata pohon korma yang ada di kebun tersebut mencapai 1.500 pohon yang manfaatnya sangat luar biasa, digunakan untuk 3 hal. Yang pertama digunakan untuk operasional, kemudian yang kedua digunakan untuk sodako, kemudian yang ketiga diinvestasikan atas nama Sayyidina Utsman. Saudaraku, semakin berkembang dan semakin banyak investasi atas nama Sayyidina Utsman, bukan hanya sumur Utsman, tetapi kemudian menjadi kebun kurma Sayyidina Utsman. Bahkan sekarang saudaraku bisa kita lihat di kota Madinah ada sebuah hotel atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan saudaraku, Sayyidina Utsman satu-satunya sahabat yang mempunyai rekening atas nama pribadi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Utsman meninggal tahun 35 Hijriah dan sekarang sudah tahun 1445 Hijriah. Artinya 1400 tahun yang lalu Sayyidina Utsman wafat, sementara manfaatnya, pahalanya akan terus mengalir kepada beliau. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita bahwa idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salatin. Ketika seseorang, anak Adam, manusia meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Di antara yang 3 hal ini adalah sedekah jariah, sedekah yang mengalir meskipun orang yang memberikannya, yang menginfakkannya sudah tiada, tetapi pahalanya akan terus dia rasakan sampai nanti di akhirat. Saudaraku, sedekah jariah inilah yang kemudian dikenal dengan harta wakaf. Dengan demikian, sedekah itu ada sedekah yang mengalir, kemudian yang kedua ada sedekah yang tidak mengalir. Sedekah yang tidak mengalir, contohnya adalah kita memberikan makanan sehingga makanan itu dikonsumsi oleh orang dan pada saat itu kita hanya mendapatkan pahala sampai manfaatnya itu hilang. Kemudian yang kedua, ada sedekah yang bersifatnya adalah mengalir.
Misalnya kita berkontribusi di dalam pembangunan sekolah, berkontribusi dalam pembangunan pesantren, dan alhamdulillah sekarang pun Darul Amal sedang membangun sekolah putri yang telah didirikan oleh almarhum Pak Umay pada tahun 2013 dan sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan karena memang belum selesai. Saudara-saudaraku, kepada kaum muslimin, muslimat, wali santri, siapapun yang mendengar melihat tayangan ini, tausiah ini, mari kita gunakan kesempatan kita, kemampuan kita untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa, bukan hanya kita di dunia, tetapi yang paling utama kemanfaatan setelah kita meninggal dengan sedekah jariah itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya penyesalan ketika kita akan wafat adalah kesempatan ketika kita mampu untuk memberikan infak harta, tetapi kesempatan itu tidak kita gunakan. Allah kemudian menegaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Saudaraku, mohon doanya kepada semuanya, mudah-mudahan pondok pesantren terpadu Darul Amal yang sekarang sedang membangun sekolah putri segera diselesaikan. Tentunya hal ini bisa terrealisir dengan bantuan dari semuanya. Tidak lupa mari kita doakan semuanya munfikin munfikot yang berkontribusi untuk pembangunan sekolah putri ini dilipat gandakan pahalanya, kemudian harta yang masih ada diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang dikeluarkannya menjadi wasilah sehingga hartanya suci, jiwanya juga menjadi suci. Ajarakumullahu fima anfaqtum wa baraka fima abqaitum wa ja'ala lakum tahura. Inilah yang bisa disampaikan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.